Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan dan kebaikan kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berada di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim masih dalam bab akidah, dan kita membahas tentang wali-wali Allah dan keutamaan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang tentunya menunjukkan kepada kaum muslimin seluruhnya bahwa seorang mukmin dan seorang muslim sekaligus seorang ahlus sunnah wal jamaah itu meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi wali-walinya, beribadah kepadanya, mentaatinya, memuliakan mereka dengan kecintaan Allah kepada mereka. Bahkan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mendekatkan mereka kepadanya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dirinya kepada mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan ini sebagai bantahan juga kepada sebagian orang yang menuduh bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu tidak mencintai para wali dan tidak mengakui karomah-karomah mereka. Maka pembahasan ini sebagai bantahan untuk mereka bahwasanya dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah ya ditetapkan adanya ya pembahasan tentang para wali, demikian pula ya karomah-karomah mereka ya. Bahwasanya seorang muslim mukmin dan seorang ahlus sunnah wal jamaah menetapkan adanya ya wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hamba pilihan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk didekatkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang mereka ini dicintai oleh Allah, didekatkan oleh Allah dan dipilih untuk beribadah kepada Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita masih juga menyebutkan tentang dalil-dalil baik itu dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana ditetapkan tentang adanya pembahasan wali, demikian pula karomah mereka, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang para walinya yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka
untuk beribadah kepadanya dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah mengkabarkan tentang karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Dan sedikit kita mengulangi penjelasan bahwa para wali, penghulu para wali ini adalah para rasul dan para nabi. Ya, tentunya mereka juga memiliki hal-hal yang merupakan kejadian di luar kebiasaan manusia, ya, yang ini disebut dalam istilah para ulama adalah dengan mukjizat yang terjadi, ya, perkara luar biasa yang terjadi bagi para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Demikian. Baik, kita akan lanjutkan ya penyebutan firman Allah Subhanahu wa taala tentang para wali dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Dalam surah Al-A'raf ayat 196 Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna waliyyi, ya, sesungguhnya waliku, dan ini tentunya adalah pengkabaran, ya, salah satu dari hamba Allah, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjadi walinya. Maka wali Allah tersebut menyatakan, inna waliyyi, sesungguhnya pelindungku, waliku adalah Allah. Allahul ladzi nazzalal kitaba, Allah zat yang dia menurunkan kitab itu. Nah, disebutkan kitab ini tentunya sebagai penjelasan atau penegasan bahwa wali Allah Subhanahu wa taala juga berhukum dengan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Demikian, seperti itu, ya. Bukan malah wali yang dia keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Penyebutan kitab sini, penyebutan kitab sebagai panduan, ya, hukum bagi manusia, ini menunjukkan bahwasanya para wali itu masih mereka, ya, berpegang dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam, yang tertuang di dalam kitab-kitab suci, ya. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakum. Tentunya itu dari zaman ke zaman. Adapun kitab suci yang diturunkan kepada umat akhir zaman, kepada penghulu para nabi dan rasul, yaitu Al-Qur'an, dan pegangan para wali, ya, di zaman Nabi SAW ini adalah Al-Qur'an sebagai petunjuk, ya, bagi mereka para hamba. Wa huwa yatawallas salihin, dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung orang-orang yang saleh. Menunjukkan bahwasanya, ya, para wali Allah Subhanahu wa taala mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kesolehan, yang berbuat amal kebaikan, bukan orang-orang yang kehilangan akalnya, ya, yang tidak lagi bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya dalam surah Yusuf ayat 24 Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam surah Yusuf ayat 24. Dan ini tentunya lah, ya, pengkabaran Allah Subhanahu wa taala tentang hamba pilihannya, wali Allah Subhanahu wa taala, yang beliau ini adalah seorang nabi dan seorang rasul, ya, seorang nabi, ya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Allah mengkabarkan, kadzalika, demikianlah, linasrifa anhu su'a wal fahsya, kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia, yaitu Nabi Yusuf tersebut, termasuk hamba-hamba pilihan kami, ya, hamba-hamba yang kami pilih, atau hamba-hamba kami yang tulus, yang ikhlas. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentunya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mereka itu disebabkan karena keimanan mereka, demikian pula ketakwaan mereka, dan ini merupakan ciri khas yang sangat, ya, yang sangat ciri khas yang sangat tepat, ya, atau ciri khas yang Allah berikan kepada
para wali Allah dua hal ini, yaitu keimanan dan ketakwaan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan kepada mereka. Di antaranya adalah Allah tolong mereka untuk, ya, dipalingkan keburukan serta kekejian perkara yang buruk-buruk, ya, dari mereka tersebut, ya. Demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah. Dan ini indikasi yang menunjukkan bahwasanya memang para wali Allah itu adalah orang pilihan, sekaligus mereka, ya, adalah orang-orang yang ikhlas dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 65 Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, para hambaku tidak ada kemampuan sedikit pun bagimu wahai iblis untuk menguasai mereka. Surah Al-Isra ayat 65. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, ini juga pengkabaran Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di mana iblis dan para bala tentaranya tidak akan mampu untuk menguasai, demikian pula menyesatkan, ya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba pilihan Allah yang mereka merupakan wali-wali Allah, yang mereka ini beriman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya, ya, dengan keikhlasan, ya, mereka dalam ketaatan tersebut dan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemuliaan kepada mereka berupa syaitan itu tak akan mampu, ya, iblis dan bala tentaranya, para syaitan itu tidak akan mampu untuk menyesatkan dan menguasai, ya, para wali-wali Allah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 37, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Allah berfirman yang artinya, setiap kali Zakaria masuk menemuinya, yaitu Maryam alaihissalam, ya, setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, ya, maka Nabi Zakaria mendapatkan di sisi Maryam itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, ya, alaihassalam, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza, bagaimana ini bisa menjadi diberikan untukmu? Qalat, maka Maryam mengatakan, huwa min indillah, rizki ini berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini juga pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang walinya, ya, walinya, yaitu Maryam alaihissalam, ibu dari seorang nabi, ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, ya, dan yang memelihara, ya, Maryam ini, ya, dan mengasuhnya adalah Zakaria, ya, alaihissalam, yang juga beliau termasuk nabi, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, di sini pengkabaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada salah seorang dari hamba pilihan Allah, yaitu walinya Maryam alaihissalam, di mana, ya, Maryam, ya, menazarkan, ya, dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mihrabnya. Nah, ketika itu Zakaria sebagai seorang nabi yang berkomitmen juga untuk mengasuh Maryam ini, ternyata mendapatkan di sisi Maryam ini, ya, rizki yang tidak pernah, ya, didapatkan sebelumnya, ya, bahkan disebutkan dalam satu tafsiran bahwasanya, ya, apa yang didapatkan oleh Maryam tersebut, ya, ada rezeki yang tidak ada di musim kala ketika itu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentunya adalah keutamaan yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah berikan kepada para
wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, bahkan ahlu sunnah wal jamaah meyakini ya adanya wali-wali Allah, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan ketaatan, ya perintah-perintah Allah mereka kerjakan, semua larangan Allah mereka tinggalkan dengan keikhlasan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada mereka dalam kehidupan dunia, bahkan diabadikan di dalam kitabnya yang bisa kita baca, ya. Dan ini sebagai motivasi bagi kita agar kita bisa seperti mereka pula. Bila kita menginginkan mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka kita ikuti jalan mereka tersebut. Nah, inilah disebut dengan wasilah, yaitu mengikuti ya jalan di mana mereka itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan itu yang kita tempuh dan kita ikuti agar kita juga bisa ya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi wali-walinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 139 sampai 144. Allah berfirman tentang Nabi Yunus alaihissalam, salah seorang hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, walinya yang diangkat menjadi seorang nabi, Nabi Yunus alaihissalam. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna Yunus laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hut wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh Yunus itu benar-benar termasuk seorang rasul. Ingatlah tatkala dia lari, yaitu lari dari kaumnya menuju kapal yang penuh dengan muatan. Lalu kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang yang kalah dalam undian tersebut. Lalu dia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan dia tercela. Maka sekiranya seandainya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah dia akan tetap tinggal di perut ikan tersebut sampai ya hari kebangkitan, ya sampai hari para manusia itu dibangkitkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita tentang salah seorang dari walinya, yaitu bahkan penghulu, termasuk penghulu dari ya para wali, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, di mana beliau ini ya lari dari kaumnya, di mana kaumnya menolak ya untuk diajak untuk beriman kepada Allah, diajak ya untuk taat kepada Allah, diajak untuk ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam yang ketika itu mendapatkan penolakan, maka beliau ya meninggalkan mereka, lari dari mereka. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun Allah Subhanahu wa taala ya memberikan teguran kepada Nabi Yunus alaihissalam ya dengan cara dia dikalahkan dalam undian dikarenakan penuhnya barang dan muatan dalam kapal, di mana beliau alaihissalam itu lari ya meninggalkan kaumnya. Akhirnya beliau termasuk orang yang kalah, lalu ya terlempar dan terbuang dari kapal tersebut. Lalu Allah takdirkan adanya ikan besar yang menelan beliau. Allah mengkabarkan kalaulah tidak termasuk ya Nabi Yunus alaihissalam ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk ya dekat dengan Allah, ya bertasbih dengan amal ibadah, ya sampai pun dalam kondisi sulit bahkan di perut ikan ketika itu, tentunya ini akan menyebabkan Nabi Yunus alaihissalam ini akan terus berada dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah,
Ini menunjukkan kepada kita ya dalam kondisi kita kesulitan dan bisa jadi dalam kondisi kesalahan dan dosa yang kita lakukan, walaupun kita katakan Nabi Yunus alaihissalam ya bisa jadi beliau ya tidaklah melakukan dosa, namun beliau melakukan kesalahan ya, yaitu lari dari kaumnya, demikian ya, karena kaumnya tidak lagi menolak, tidak lagi mau menerima ajakannya. Maka menurut ya Nabi Yunus alaihissalam ya, dan ini larinya Nabi Yunus alaihissalam bisa jadi karena ijtihad beliau ya, kesimpulan yang beliau dapatkan bahwasanya ya sudah tidak ada harapan dari satu kaum di mana kaum tersebut menolak ajakannya, demikian ya, dan dikhawatirkan akan muncul siksaan kepada mereka, seperti itu ya. Demikian, maka bisa jadi Nabi Yunus alaihissalam ya tidak melakukan sebuah dosa, walaupun kita katakan ya bisa jadi beliau melakukan kesalahan ya, demikian ya. Nah, adapun kita, ini pelajaran bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam ya, kita sebagai hamba pendosa ya, kita sebagai hamba yang melakukan kesalahan dan dosa, bahkan mengulangi dosa-dosa yang sama, maka selayaknya bagi kita ya, bagi kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi karena kesulitan yang kita dapatkan ya, kesempitan yang kita dapatkan ya, yang kita alami saat ini bisa jadi dikarenakan kesalahan dan dosa-dosa kita. Demikian. Oleh karenanya kita contoh Nabi Yunus alaihissalam ya, dalam kondisi kita sempit ya, dalam kondisi kita terhimpit, dalam kondisi kita sulit ya, maka mari kita malah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui dosa-dosa kita, dengan beribadah kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya mengakui dosa-dosa kita. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya sedikit kita akan sampaikan ya dalam pertemuan kali ini bahwasanya ciri orang yang bertakwa, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bukanlah orang yang mereka itu bersih dari dosa atau tak pernah berdosa, tapi orang yang bertakwa adalah orang yang mereka membersihkan diri mereka dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mereka kembali kepada Allah tatkala mereka berdosa. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan dalilnya, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, catat surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Yang artinya, bersegeralah kalian wahai para hamba Allah menuju ampunan dari Rabb kalian, ya, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah itu orang-orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, itu orang-orang yang mereka berinfak di kala senang dan susah, di kala lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, yang menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Demikian. Nah, ini ciri orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ya Ali Imran ayat 134 ya. Di ayat yang ke-135 Allah mengatakan,
walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Dan orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mereka tatkala mereka itu melakukan fahisyah, yaitu dosa-dosa yang terkait dengan kemaluan, kemudian audhalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka dengan dosa-dosa mereka. Nah tentunya dosa-dosa itu apabila dilakukan, maka ini merupakan bentuk kezaliman kepada diri, karena menghantarkan diri kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa ini akan membawa kepada siksa bila tidak ditaubati dan tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan dosa terkait dengan kemaluan, begitu juga orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang lainnya, itulah merupakan bentuk kezaliman kepada diri. Dzakarullaha, mereka pun ingat Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan mereka meyakini tidak ada yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak akan melanjutkan dan meneruskan apa yang mereka kerjakan tersebut, dosa-dosa tersebut, dalam kondisi mereka menyadarinya, dalam kondisi mereka mengetahuinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, lewat ayat yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertakwa, yang ini merupakan salah satu ciri atau karakter wali Allah Subhanahu wa taala, bukanlah orang yang mereka itu bersih dari dosa, bukanlah mereka tersebut adalah orang-orang yang tak pernah berdosa, namun wali Allah adalah orang yang mereka tatkala berbuat dosa, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa mereka kecuali Allah, dan mereka tidak akan melanjutkan dosa tersebut dalam kondisi mereka mengetahuinya. Dan andaikan tatkala mereka terjatuh ke dalam dosa yang sama atau kepada dosa yang lainnya, maka kembali mereka pun ingat kepada Allah, lalu mohon ampun atas dosa-dosa tersebut. Demikian. Dan mereka meyakini tidak ada yang bisa menghapuskan dosa itu kecuali Allah, dan mereka pun bertekad untuk tidak melakukannya. Demikian. Tentunya dalam kondisi mereka menyadarinya. Apabila ternyata mereka ini tergelincir kembali, terlalaikan, terlupakan, terhanyutkan dengan kehidupan dunia ini, lantas mereka kembali melakukan dosa itu, maka mereka pun kembali seterusnya demikian, kembali seterusnya ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan meyakini tak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka ketika itu bertekad untuk tidak mengulanginya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sepantasnya seorang muslim mukmin yang menginginkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah agar menjadi wali-wali Allah, maka senantiasa mereka beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah seluruhnya dan menjauhi larangan Allah semuanya semampu mereka. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat 24 sampai 26 yang mengisahkan tentang Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sautan falan ukallimal yawma insiya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya fanada, maka dia yaitu Jibril alaihissalam memanggilnya, yaitu memanggil ya, menyeru ya kepada Maryam min tahtiha, dari tempat yang rendah, dari arah bawahnya. Alla tahzani, janganlah engkau bersedih hati, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya anak sungai itu ada di bawahmu. Wa huzzi ilaika bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma tersebut ke arahmu. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, niscaya ya hal itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Fakuli washrobi wa qarri aina, maka makanlah serta minumlah dan bersenang hatilah dirimu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga kembali Allah Subhanahu wa taala ya mengkabarkan kepada kita tentang salah satu dari wali Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini tadi sudah kita sebutkan ya, Maryam. Kalau yang tadi kita sebutkan dalam kondisi Maryam alaihissalam itu dalam kondisi masih gadisnya yang masih diasuh dan dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dan kali ini yang kita sebutkan adalah kondisi di mana ya Maryam alaihissalam dalam kondisi hamil ya, dalam kondisi hamil dan merasa berat ya ketika itu kehamilannya ya. Dalam kondisi seperti ini Maryam alaihissalam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang demikian ya. Ketahuilah bahwasanya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini ya, bahwasanya apabila Allah mencintai satu kaum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, maka Allah menguji mereka, memberikan ujian kepada mereka. Demikian. Dan tentunya ujian yang diberikan kepada setiap hamba itu perlu kita ketahui bahwasanya ujian tersebut itu mampu untuk kita lalui. Mengapa demikian? Karena tak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada satu hamba, satu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan ya beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Demikian. Baik. Nah, ujian yang berat ini yang seandainya ini menimpa salah seorang wanita di zaman ini mungkin sangat berat sekali ya. Namun ketahui andaikan itu terjadi, maka ketahui itu sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula apa yang menimpa Maryam alaihissalam, salah satu dari wali hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut adalah sesuatu yang dimampui oleh Maryam alaihissalam untuk melampauinya, untuk melaluinya. Demikian ya. Oleh karenanya semestinya bagi kita ketika kita mendapatkan ujian dan beban ya dari Allah Subhanahu wa taala, ini akan membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ternyata Allah cinta kepada kita. Demikian. Dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah inginkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan kita itu dekat dengan Allah dengan ujian yang menimpa kita tersebut. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Demikianlah ya Maryam alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hambanya, hamba pilihannya, walinya. Jadi jangan dikira bahwasanya hamba ya pilihan Allah, wali Allah itu tidak diberikan ujian. Tidak ya. Ada ujian yang menimpa mereka, yang Allah berikan kepada mereka, dan itu merupakan bentuk cinta Allah kepada mereka. Demikian ya. Maryam alaihissalam diuji dengan kehamilan yang sesungguhnya itu bukanlah keinginannya. Demikian ya. Dan itu bukan atas dasar perzinahan ya. Dan begitu beratnya tentunya ujian ini bila kita bayangkan ya. Betapa tidak, bagaimana dia bisa hamil dalam kondisi dia tidak punya suami ya, bahkan itu bukan karena perzinahan. Nah, ini tentunya perkara yang berat tentunya, tapi itu mampu untuk dilampaui oleh Maryam alaihissalam ini. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, berikan kemuliaan kepadanya, di mana Jibril alaihissalam pun, ya, itu ya memberikan penguatan kepada, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini sebelum, ya, eh, kisahnya sebelum tentunya untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Adapun untuk umat Nabi Muhammad SAW maka tidak ada lagi malaikat Jibril yang turun kepada individu tertentu dari umat ini, karena sesungguhnya wahyu telah sempurna. Demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalam, salah seorang dari dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, adalah didatangkan malaikat Jibril untuk mengembirakan hati, ya, Maryam alaihissalam ini, ya, bahkan mengucapkan kalimat, ya, yang agar tidak bersedih, ya, bahkan, ya, Allah SWT memberikan kemuliaan, ya, berupa anak sungai yang bisa diminum airnya, begitu juga, ya, buah kurma yang bisa, ya, dimakan buahnya, ya, dengan cara digoyangkan, ya, pada pangkal pohonnya. Nah, tentunya ini kemuliaan yang luar biasa, karena sesungguhnya pohon kurma tidaklah mungkin untuk bisa digoyangkan hanya dengan sekali tendangan saja, bahkan, ya, berkali-kali tendangan pun tidak akan bisa tergoyahkan, ya, demikian, seperti itu, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini kemuliaan yang Allah berikan dengan ditendang, ya, dengan digoyang, ya, dengan kaki atau dengan tangan, ternyata ini pohon kurma tersebut, ya, Allah jadikan bisa menggugurkan buahnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalam dalam kondisi dia mendapatkan, ya, ujian. Oleh karenanya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, selayaknya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantikan, ya, nantikan dari Allah Subhanahu wa taala kemuliaan-kemuliaan, ya, kemuliaan-kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita. Saya ulangi, apabila, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita dan kita telah mendapatkan ujian-ujian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, selayaknya yang pertama sekali kita lakukan adalah kita bersabar, kita menerima dan kita ridho dengan ketetapan tersebut. Ketahui sungguhnya kita mampu untuk melewatinya, ya. Dan jadikan itu sebagai motivasi bagi kita untuk semakin cinta dengan Allah, karena ternyata Allah menunjukkan cintanya dengan cara demikian, ya. Kemudian semakin kita mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terus kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka nantikan kemuliaan-kemuliaan itu akan Allah berikan kepada kita, baik di dunia segera maupun setelah wafatnya kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan terlebih dahulu penyampaian materi ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada waktu mendatang penyampaian materinya. Kita lanjutkan dengan sesi soal jawab bagi para pemirsa yang ingin, ya, bersoal jawab, ya, maka silahkan hubungi langsung, ya, nomor layanan kami 082288886630. Ini layanan untuk bisa berinteraktif langsung, ya, bertanya langsung. Adapun bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya lewat chattingan WhatsApp, maka silahkan di nomor yang sama 082288886630, atau di nomor yang lain layanan kami yaitu 085261904177, 085261904177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan menjawab pertanyaan yang telah masuk, ya.
Baik, Ibu Nur, silakan menghubungi nomor 0822 88886630 ya. Eh, Silakan Ibu Nur ya. Ibu Nur silakan menghubungi nomor 0822 ya 88886630. Silakan di nomor itu ya Ibu Nur ya. Baik, ya silakan. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silakan. Iya. Jadi begini Ustaz, saya mau tanya ini. Kalau boleh tahu Pak, dari siapa, di mana Pak? Saya Pak Yasin, Pak Yasin, barakallahu fiik Pak. iya, Di mana Pak? di Sulawesi Tengah. Masya Allah, Sulawesi Tengah Pak ya. Silakan Pak. Iya. Jadi saya mau tanya ini, artinya mohon maaf ini karena saya pernah lihat ini karena mungkin tidak tahu ini karena keserahakan ke apa tidak tahu juga. Jadi ini ada kan orang meninggal. Ya. Jadi ini meninggal tidak ada anunya istrinya. Jadi ini keluarganya ini ya sebahagian dia suruh kasih tanda tangan itu mayat itu. Kira-kira hukumnya bagaimana seperti pandangan Islam ini? Maaf Pak, kasusnya seperti ini. Saya ulangi Pak ya. Jadi ada yang meninggal dunia tanpa istri Pak ya, artinya belum menikah begitu Pak. Iya. Ya, kemudian ada pihak keluarganya. Pihak keluarganya ini siapanya Pak? Apakah saudara-saudara kandungnya? Dia artinya kemenakan. Oh, keponakan dari si mayit Pak ya? Iya. Keponakan dari si mayit. Berarti kalau yang si mayit ini tidak punya istri, maksudnya tidak pernah menikah sama sekali sehingga tidak punya anak, begitu Pak ya? Baik, terputus sepertinya. Halo? Silakan Pak, lanjutkan Pak. Silakan Pak. Oke, tidak ada. Dia mau nikah tidak ada anaknya. Oh, tidak ada anaknya. Ya, tidak. Iya, sampai cerai sudah. Oh, berarti sudah pernah menikah, ya? Iya. Ini yang meninggal laki atau perempuan, Pak? Laki-laki. Laki-laki, baik. Jadi tidak ada anak dan tidak ada istri, Pak ya. Baik. Iya. Yang ada saudara-saudara kandung ada, Pak? Saudara kandung? Ada. Laki dan perempuan ada, Pak ya? Saudara kandung laki-laki dan saudara Iya, perempuan. ada. Baik. Ada. Kemudian anak-anak keponakannya ini keponakan dari siapa, Pak? Saudara kandung. Dari bapak. Maksudnya dari saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan? Bapak. Maksudnya dari bapak? Iya. Maksudnya dari kalau keponakan berarti maksudnya adalah sepupu dari yang si mayit, begitu? Iya. Sepupu dari si mayit? Iya. Begitu ya? Oh, baik. Iya. Jadi itu kira-kira bagaimana di dalam pandangan Islam? Tolong itu karena tentang masalah warisannya, Pak ya? Setelah ini begini, setelah di mayat ini dikasih budget pun di surat ini, jadi dibuat surat, tulisan surat, ya. Surat itu isinya apa, Pak? Surat itu isinya apa? Apa isi suratnya? Itu saya tidak tahu, Pak, tapi yang penting jelas itu dia suruh kasih budget pun itu tanda tangan itu. Baik, Pak. Si mayit sudah punya masih punya orang tua kandung, si mayit? Sudah meninggal semua. Baik, sudah meninggal semua. Baik, Bapak, informasinya sudah sampai. Baik ya, Pak ya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, syukron jazilan. Ya, untuk Bapak Yasin yang ada di Sulawesi. Baik. Barakallahu fiik untuk Bapak. Barakallah. Barakallah, Pak. Baik,
seseorang yang meninggal dunia, ya, yang tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak, ya, juga tidak memiliki orang tua, maka harta warisannya, jika memiliki harta yang ditinggalkan oleh si mayit tersebut, maka harta tersebut, ya, itu menjadi ahli waris, ya, bagi si mayit dari jalurnya saudara-saudara kandungnya, ya, baik itu saudara kandung yang laki-laki maupun saudara kandung yang perempuan, ya. Kasusnya adalah seorang mayit tersebut meninggal dunia, tidak lagi memiliki orang tua kandung, kemudian tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak, ya, hanya memiliki, ya, saudara-saudara kandung, demikian, ya. Adapun, ya, saudara-saudara bapaknya, saudara-saudara bapak berarti ini bisa jadi adalah apa namanya, bisa jadi paman, bisa juga jadi sepupu, bisa juga jadi kemanakan dari semeninggal dunia. Ini tadi masih saya kurang jelas, ya. Tapi sesungguhnya mereka ini terhalang oleh saudara-saudara kandung, ya. Saudara-saudara kandung ini bisa menghalangi paman, ya, paman kandung, ya, demikian, apalagi sepupu yang jauh, ya, demikian, ya. Begitu juga ponakan, yaitu anak-anak dari saudara-saudara kandung, ini terhalang oleh bapak-bapak mereka, yaitu saudara kandung dari si mayit itu. Sehingga harta, sesungguhnya harta warisan dari si mayit ini, ya, ini dibagikan dengan cara dihabiskan, ya, itu untuk saudara kandung laki-laki maupun perempuan. Jadi pembagiannya adalah dengan cara laki-laki itu 2 kali bagian perempuan, seperti itu, ya. Tadi saya lupa bertanya berapa jumlah saudara laki-laki, kemudian berapa jumlah saudara perempuan, ya. Yang jelas adalah nanti jumlah saudara laki-laki itu dikali 2, ya, kemudian ditambahkan dengan jumlah saudara perempuan. Sudah? Kemudian harta, kita ulangi, harta warisan si mayit ini dengan kasus seperti ini itu hanya dibagikan kepada saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan. Bahkan mereka menghabiskan harta warisan ini. Nah, cara perhitungannya adalah tadi saya tidak mengetahui jumlah saudara laki-laki dan saudara perempuan. Namun kaidah umumnya adalah jumlah saudara laki-laki itu dikali 2, kemudian ditambahkan dengan jumlah saudara perempuan, ya. Kemudian keluar nilainya, angkanya. Nah, kemudian harta itu nanti dibagi dengan angka tersebut, dibagi berdasarkan jumlah angka tersebut. Nah, kemudian didapatkan hasilnya, ya, berapa bagian hasilnya, maka untuk saudara laki-laki masing-masing mereka mengambil 2 bahagian, ya. Adapun saudara perempuan mengambil 1 bahagian. Maka habis, ya, harta tersebut, ya, untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, tentunya, ya, ini warisan ini dibagikan setelah dibayarkannya hutang, demikian pula wasiat. Setelah wasiat dan hutang. Wasiat itu adalah hutang kepada Allah, yaitu wasiat berupa harta, ya, kemudian hutang itu adalah hutang kepada manusia. Setelah dibayarkan hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia ini, maka setelah itu barulah, ya, dibagikan warisan dengan cara yang sudah kita sebutkan tadi. Adapun, ya, para ponakan, paman, ya, begitu juga sepupu, maka mereka tidak punya hak terhadap warisan tersebut, demikian, seperti itu. Adapun paksaan untuk menandatangani setelah wafat ini, ya, ini namanya mengambil hak, ya, tanpa mengambil harta tanpa hak. Ini bisa merupakan jatuh kepada kedzaliman, ya. Ingat kata Nabi SAW, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamati", ya. Kedzaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan yang akan dialami pada hari kiamat. Hati-hati kita untuk mengambil harta walaupun itu harta saudara kita. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian jawaban untuk Bapak Yasin yang ada di Sulawesi. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya silakan bagi para pemirsa. Ini jarang-jarang, silakan, ya, didahulukan ini. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ini Pak Anwar dari Aceh nih Pak. Pak Anwar Dari Aceh. dari Aceh. Iya, Pak. Barakallahu fiik, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Ya, Pak. Ini Ustaz kan, kami menanyakan masalah ini, kami kan kebiasaan-kebiasaan di masjid kami, ini masalah zikir habis sholat, lalu imam itu memimpin zikirnya secara bersama-sama, keras-keras melalui mic. Saya ulangi pertanyaan, Pak. Hukum tentang zikir berjamaah atau bersama-sama. Iya, iya bersama-sama. Kalau setahu saya kan zikir bersama itu kalau secara sunnah kan tidak ada kan gitu kan. Iya. Cuman kebiasaan kami di sini tetap itu pasti ya. Mulai dari baca istighfar sampai berdoa pun bersama-sama diaminkan oleh para makmum. Apakah ini ada dalam hadis Rasulullah? Baik. Dosa itu apakah ada besarnya? Ada dasar-dasar hadisnya dari mana? Ataupun larang-larangannya ada atau tidak? Cuma kalau itu. Mohon penjelasan di Ustaznya. Baik. Ya. Syukran Bapak Anwar ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, Pak. Ya. Baik. Masya Allah ya. Ini pertanyaan tentang zikir berjamaah setelah sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya amal ibadah itu selain keikhlasan ya, yang merupakan syarat diterimanya amal, ada syarat yang lain yaitu syarat kesesuaian amal ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari istri beliau yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa saja yang membuat baru dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak. Kemudian hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Muslim, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Maka untuk diterimanya amalan tersebut ya, itu harus ada perintahnya, baik itu perintah pada zat amal ibadah tersebut maupun pada tata caranya, berikutnya pada penentuan waktu, begitu juga bilangannya serta tempatnya. Demikian ya. Kita tidak boleh mengada-ada ya, agar tidak tertolak. Demikian ya. Adapun zikir berjamaah setelah sholat ya, kemudian begitu juga sampai ya berdoa dipimpin oleh imam, maka tentunya ini adalah perkara yang merupakan amal ibadah yang butuh disesuaikan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan ibadah sholat berjamaah ya semenjak diwajibkan, kita katakan semenjak dibangunnya Masjid Nabawi, kita katakan ya. Di tahun pertama hijrah saja, ketika di Madinah hijrah itu sudah ada Masjid An-Nabawi ya. Nah tentunya sholat 5 waktu itu sudah diwajibkan, karena 3 tahun sebelum hijrah sudah juga diwajibkan. Demikian ya. Nah tentunya semenjak Nabi SAW memiliki Masjid Nabawi ini sampai wafatnya beliau senantiasa sholat berjamaah di masjid ya, seperti itu. Bahkan dalam kondisi sakit, bahkan beliau demikian. Walaupun pernah dalam kondisi sakit beliau tidak hadir ke masjid, namun pernah ketika beliau mampu untuk datang ke masjid, maka beliau datang ke masjid sholat berjamaah. Nah tentunya coba bayangkan ya, selama hampir 10 tahun kita katakan beliau melakukan sholat berjamaah di Masjid An-Nabawi ya. Nah kalaulah memang ada ya zikir berjamaah setelah sholat itu, demikian pula dipimpin oleh Rasulullah sendiri sampai doa, maka kita katakan tentunya sebagaimana tata cara sholat itu diriwayatkan oleh para sahabat, mestinya juga ada ya riwayat-riwayat dari sahabat Nabi SAW atau Nabi SAW sendiri yang memerintahkan ya untuk berzikir dengan cara ya dipimpin oleh imam. Namun wallahu ta'ala alam ya, saya pribadi saya tidak mendapatkan satu dalil pun ya, selama saya membaca kitab-kitab ya referensi para ulama ya,
Baik, hadis juga ya. Saya tidak pernah mendapatkan satu hadis pun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh para sahabat atau Nabi SAW memerintahkan untuk berzikir setelah sholat dalam kondisi berjamaah, sekaligus nanti sampai dipimpin sampai doanya demikian. Ingat ya, yang sedang kita bicarakan ini adalah tata cara zikir, bukan tidak ada zikir setelah sholat berjamaah. Tidak ada zikir, bukan tidak ada zikir setelah sholat berjamaah atau tidak ada doa setelah sholat berjamaah. Ini satu yang dibedakan ya. Jadi yang tidak didapatkan adalah bentuk komando dan bentuk berjamaahnya ketika zikir dan doanya. Nah itu demikian ya, yang tidak ada riwayatnya. Adapun zikir setelah sholat itu ada, dan ini pernah kita sampaikan ya dalam kajian ini ya, di mana Nabi SAW itu berzikir setelah sholat ya, istighfar 3 kali ya, sampai disebutkan istighfarnya bunyi astagfirullah astagfirullah astagfirullah, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini disebutkan ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sampai itu zikir subhanallah 33 kali ya. Alhamdulillah itu dibaca sampai 33 kali. Allahu Akbar dibaca sampai 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada juga bacaan ayat ya, surah ya, ayat kursi, kemudian surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas juga dibaca demikian. Tapi tata cara membacanya ya, dengan cara dikomando, dipimpin oleh imam, ini yang tidak ada petunjuk dari Nabi. Demikian ya. Ini yang tidak ada ya. Ingat, yang sedang kita bahas adalah tata cara ya berzikir ya dengan cara berjamaah atau dikomando ya, dipimpin oleh imam demikian ya. Nah ini yang tidak kita dapatkan riwayatnya. Saya pribadi tidak mendapatkannya demikian. Walaupun dulu saya pernah mengamalkannya ya, setelah saya mengetahui bahwa tidak ada satu petunjuk Nabi pun tentang cara ya zikir itu ya dipimpin oleh imam atau dikomandoi, saya tinggalkan karena saya telah mengetahui sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Demikian. Sehingga saya pribadi pun meninggalkannya. Demikian. Seperti itu, ya. Adapun berdoa, ya, sama juga dianjurkan juga untuk berdoa setelah salat berjamaah, ya. Buktinya adalah Nabi SAW ya memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk tidak meninggalkan membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu dan bagusnya ibadahku kepadamu. Demikian. Ini hadis yang sahih. Itu doa ya. Begitu juga ada doa yang ada hadis ya secara umum ya, hadisnya seperti ini ya. Nabi SAW bersabda ketika ditanya ayu du'ai asma, doa manakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan jawfal lailil akhir, doa yang dilantunkan atau yang dipanjatkan di malam larut yang terakhir. Kemudian wa dubur as-salawatil maktubat, dan dubur ini maknanya bisa dua. Yang pertama adalah penghujung dari salat fardu itu, ya. Juga bisa maksudnya adalah maknanya akibah, yaitu setelah salat fardu tersebut, ya. Saya condong maknanya dua-dua bisa ya, baik itu di penghujung dari sholat fardu itu, yaitu ketika tasyahud hendak salam, setelah selesai tasyahud hendak salam, atau setelah ya sholat fardu, maka dianjurkan pula untuk berdoa. Namun tata caranya bukanlah dengan cara berjamaah demikian, atau dipimpin oleh imam demikian, seperti itu. Ada kesalahan sebagian saudara-saudara kita yang mereka mengharuskan untuk berdoa dan berzikir dan berdoa bersama imam, karena mereka ya katanya ya sholat itu berjamaah ya, sampai doa, zikir dan doa juga berjamaah. Maka kita katakan
Nah, ini kesalahan pemahaman sebagian saudara kita yang mereka memahami bahwasanya ya sholat itu masih berlangsung sampai pun kepada zikir dan doa. Padahal ya Nabi SAW mengatakan ya sholat itu ya pembukanya miftahus shalah at-tuhur ya. Pembuka sholat itu adalah dia dalam hadis yang maknanya adalah pembuka sholat itu adalah bersuci, yaitu wudhu atau mandi wajib ketika memiliki hadas besar, kan begitu. Kalau hadas kecil maka berwudhu. Kemudian ya dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, demikian ya. Nah, tentunya dengan salam sudah terputus jamaah, maka tidak ada jamaah setelah salam tersebut ya, kecuali memang dibutuhkan seperti contohnya adanya kelupaan sehingga dibutuhkan untuk menambah ya rakaat ya, ada kelupaan rakaatnya sehingga dibutuhkan lagi jamaah setelah salam, demikian seperti itu ya, demikian ya. Adapun setelah salam dari salat berjamaah maka selesai ketika itu jamaah, tidak ada lagi yang melakukan tidak lagi terhitung berjamaah ketika itu, demikian. Maka silakan berdoa masing-masing ya, berzikir masing-masing, demikian. Seperti itu. Ini pemahaman yang keliru sebagian kaum muslimin ya. Begitu juga ada pemahaman yang keliru dari sebagian kaum muslimin ya. Mereka mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berzikir dan berdoa ya? Ya seperti contohnya ya wadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah ya dengan zikir yang banyak. Bukankah disebutkan di sini zikir itu, perintah zikir itu dengan waw jamaah, yaitu kata ganti yang untuk sifatnya jamaah ya, yaitu jamak, yaitu banyak, sehingga cara untuk melaksanakan juga cara berjamaah, kan begitu ya. Ini yang disebutkan oleh sebagian dari saudara kita kaum muslimin ya, bahwasanya mengharuskan zikir itu harus berjamaah karena perintah Rasulullah, perintah Allah SWT itu haruslah dengan perintah Allah tersebut itu menyebutkan dengan dhamir jamaah, yaitu waw jamaah, wadhkurullaha, berzikirlah kalian semuanya ya kepada Allah. Kata gantinya di situ adalah waw jamaah yang artinya adalah kamu sekalian, demikian. Maka waw jamaah ini fungsinya adalah untuk berjamaah, begitu kata mereka. Maka kita katakan ya bukan ya, dhamir jama' ini, dhamir jama' adalah menunjukkan jumlah banyak, bukan tata cara pelaksanaannya dengan cara yang berjamaah, demikian ya. Ini menunjukkan kata ganti banyak orang, begitu, yaitu kalian, bukan satu orang. Lawan bicaranya bukan satu orang, bukan engkau, akan tetapi kamu, kalian yang banyak, demikian. Tapi bukanlah bermakna harus pelaksanaan perintah perbuatan itu dengan cara berjamaah. Ini sebuah kekeliruan ya. Kalaulah dipahami demikian, maka kita dapatkan perintah-perintah Nabi SAW, bahkan perintah Allah itu dengan waw jamaah ya, namun tidak berjamaah. Contoh ya, kita sebutkan dulu ya. Nabi SAW pernah bersabda demikian, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi. Salatlah oleh kalian sebelum maghrib itu, salatlah oleh kalian sebelum maghrib itu, salatlah oleh kalian sebelum maghrib itu. 3 kali Rasulullah, kemudian Rasulullah menambahkan liman syaa, bagi yang mau. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya salat qabliyah sebelum maghrib itu adalah salat sunat ghairu muakkadah. Lihat di sini Nabi SAW ya memerintahkan dengan waw jamaah. Waw jamaah itu maksudnya adalah kata ganti kalian ya, yang sifatnya jamak banyak, lebih dari satu orang. Apakah pelaksanaan sholat ya maghrib, sholat sebelum maghrib itu harus dengan cara berjamaah? Jawabannya tentu tidak, tapi sendiri-sendiri. Begitulah pemahamannya. Nah, inilah kita katakan kekeliruan dari sebagian saudara kita yang mengharuskan zikir setelah sholat itu berjamaah ya, dan doa berjamaah karena perintah Allah dan Rasulnya itu dengan waw jamaah. Itu keliru ya, demikian. Baik, wallahu ta'ala alam. Yang jelas bagi siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk memenuhi syarat ya, harus ada perintahnya
Dia harus memenuhi syarat kesesuaian dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diterimanya amalan tersebut, ya. Kalau tidak, maka dikhawatirkan tidak diterima. Ingat, ya, bukan hanya pada zat amal tersebut yang harus ada perintahnya, tapi juga tata caranya, begitu juga penentuan waktunya, penentuan bilangannya, dan penentuan tempatnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian jawaban untuk pertanyaan Bapak Anwar yang ada di Aceh. Barakallahu fiik. Demikian. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Baik, berikutnya kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang masuk lewat chattingan WhatsApp, ya. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah Ta'ala. Ya. Izin bertanya, saya bekerja sebagai pengawas proyek. Setiap Sabtu para pemborong memberi saya uang minyak. Apa hukum uang yang saya terima ini Ustadz? Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan juga perlindungan serta kebaikan kepada sang penanya beserta dengan keluarga di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya, perlu diketahui bahwasanya uang tips, uang minyak atau yang semisalnya, ya, bila diberikan kepada seseorang yang telah mendapatkan gaji tetapnya, ya, maka ketahuilah sesungguhnya tambahan tersebut, uang tips tersebut, uang minyak tersebut, atau uang apa saja, ya, ini sesungguhnya adalah uang ghulul, harta ghulul, itu harta khianat, demikian, ya. Kecuali apabila ini direlakan oleh pihak yang menggaji, ya, karena asalnya, ya, uang tips atau uang minyak atau uang apa saja, hadiah-hadiah tersebut itu mengikuti pekerjaan, dan pekerjaan itu tentunya ada pemiliknya, yaitu, ya, orang yang memberikan pekerjaan kepada kita, kan begitu, ya. Orang yang memberikan pekerjaan kepada kita, demikian, seperti itu. Nah, kata para ulama, kaidahnya adalah at-tabi'u yatba'. Sesuatu yang mengikuti, maka hukumnya juga mengikuti. Demikian, ya. Uang hadiah, uang minyak, ya, uang tips, ya, amplop, ya. Kita katakan ini sesungguhnya adalah, ya, milik dari orang yang mempekerjakan kita. Ya, milik dari pihak yang mempekerjakan kita. Karena pekerjaan itu ada, ya, karena uang tips itu ada karena ada pekerjaan, dan pekerjaan itu ada pemiliknya yang memberikan pekerjaan kepada kita, demikian. Oleh karenanya uang tips itu, uang hadiah tersebut, uang minyak tersebut, atau hadiah apa saja, amplopkah atau, ya, ampau atau semisalnya, itu sesungguhnya milik dari orang yang mempekerjakan kita, ya, seperti itu. Karena pekerjaan itu miliknya, demikian, ya. Baik, ya. Oleh karenanya apabila diizinkan oleh pihak yang mempekerjakan kita, maka itu halal untuk kita. Namun bila tidak, ketahui itu adalah harta ghulul, harta khianat. Demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun." Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gaji atas pekerjaan tersebut, ya, maka apa saja dia ambil setelah itu adalah harta ghulul, harta khianat, demikian, ya. Maka tak boleh kita untuk mengambil, ya, pemberian apapun, ya. Andai pun kita mengambil karena kita tidak bisa menolaknya, maka itu bukan untuk kita, maka itu kita arahkan, ya, pertama kita kembalikan kepada orang yang mempekerjakan kita. Ya, demikian. Bila dia tidak mau, tidak setuju, ya, maka itu kembalikan kepada orang yang memberikannya. Kalau tidak juga, maka silahkan berikan kepada fakir miskin atau kepada pihak yang lain. Yang jelas jangan diperuntukkan bagi kita dan orang-orang yang kita tanggung. Tidak boleh demikian, ya. Seperti itu. Maka baik, makanya oleh karena itu tidak boleh kita ambil. Sebaiknya tidak diambil karena itu harta khianat.
itu akan mendorong kita berkhianat atas pekerjaan kita. Demikian ya, wallahu taala alam wa anta fajazakallahu khairan. Baik, ada pertanyaan? Baik, silakan, ada yang bertanya langsung, silakan. Dari siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dari Ahmad di Kepri. Bapak Ahmad di Kepri. Di Kepri. Iya, Kepulauan Riau Pak ya. Barakallahu fiik. Silakan Pak. Nah, pertanyaannya gini Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaannya gini Pak. Satu imam yang membaca Al-Fatihah itu salah huruf to dibikin huruf ta dibikin huruf to. Bagaimana ada Pak? Ta ada Jumatnya sebagai imam. Ketika membaca Al-Fatihah, dibaca dengan misalnya siratal lazi. Oh, sira, ya, baik Pak ya. Dibaca dengan ta, mestinya ta Pak ya. Baik. Biasanya kan to tuh. Ya. Macam mana hukum Jumatnya tuh? Ada. Baik Pak ya. Ya, syukron. Jazakallahu khairan Pak. Baik, pertanyaan Bapak Ahmad di Kepulauan Riau ya, beliau bertanya tentang seorang imam atau seseorang yang sholat membaca bacaan Al-Fatihah itu keliru bacaan salah satu hurufnya ya. Baik, dibaca dengan sirata ya, siratal ya, ihdinas siratal mustaqim atau siratal ladzina an'amta alaihim. Baik ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jika bacaan Al-Fatihah ya, surah Al-Fatihah ini ayat-ayatnya dibaca dengan bacaan yang keliru dan kekeliruan ini menyebabkan perubahan arti dan makna ya, maka ini tentunya pertama berdosa. Tentunya berdosa. Maka wajib bagi orang tersebut untuk belajar ya, kembali untuk belajar dia mengenal huruf ya. Begitu juga belajar tajwid, bahkan tahsin Quran juga dia harus belajar demikian ya. Makharijul hurufnya dia harus belajar, begitu juga dia harus belajar ilmu tajwid dan ilmu tahsin Quran ya, sehingga nanti bagus bacaannya dan tepat ya, menyebutkan huruf-huruf sesuai dengan haknya demikian ya. Ini yang pertama, berdosa ya. Ya, maka wajib baginya untuk belajar. Kemudian yang kedua ya, haram ya tentunya ini ya, haram untuk dibaca dengan merubah hurufnya ya. Maka prediksi bisa berdosa, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah batal salatnya? Apakah batal salatnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah sebutkan hukum yang pertama adalah kesalahan bacaan yang sampai merubah ya makna dari bacaan Al-Qur'an tersebut ya. Ini tentunya haram ya, demikian. Kemudian ya, pertanyaan berikutnya, apakah batal salatnya? Ya tentunya ini adalah Al-Fatihah yang dibaca yang merupakan salah satu dari rukun salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, tentunya orang yang dia tidak membaca Al-Fatihah dengan benar, ya, ini bisa jadi dihukumi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dengan sesungguhnya, demikian ya. Wallahu taala alam. Saya prediksi di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Pertama pendapat yang mengatakan haramnya tersebut ya itu menyebabkan tidak sah ya, tidak sahnya bacaan Al-Fatihah tersebut, sehingga tidak sah Al-Fatihah untuk dibaca, tidak sah pula dia salatnya karena seperti tidak membaca ya Al-Fatihah, demikian ya. Wallahu taala alam ya. Ini prediksi pendapat yang pertama. Prediksi pendapat yang kedua adalah ya, ini sah ya, sah pendapat ini ya. Karena keharaman tersebut itu hanya berlaku bagi imam saja. Adapun tidaklah berakibat kepada salatnya makmum, demikian. Wallahu taala alam. Saya sendiri merinci kasus seperti ini. Pertama adalah
ya. Orang tersebut tentunya memaksakan diri dengan membaca Al-Fatihah seperti itu, ya. Apabila dia telah termasuk orang yang belajar, maka mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia termasuk orang yang belajar, ya. Dia belajar tajwid, tahsin, ya, maka dia termasuk orang yang diampuni oleh Allah, karena bisa jadi belum sampai pelajaran itu kepada dia, ya. Maka insya Allah dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia termasuk orang yang belajar. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi sholatnya itu sah, ya, sah bagi orang yang sama seperti dirinya apabila makmumnya adalah makmum yang juga sama seperti dirinya, karena dia membaca sesuai dengan kemampuannya, demikian. Nah seperti itu, ya. Adapun bagi orang yang betul-betul dia tidak mau belajar sementara ada peluang untuk bisa belajar seperti belajar tajwid, makharijul huruf, tahsin, sementara dia tidak belajar, maka dia berdosa karena dia tidak belajar, demikian, ya. Kemudian yang keempat, rincian yang keempat adalah, ya, sah, ya, bagi makmum kesalahan imam seperti itu, ya, kemudian bisa jadi berdosa bagi imamnya karena dia memaksakan diri menjadi imam sementara dia tidak bagus dalam baca Al-Quran, lebih-lebih baca Al-Fatihah, demikian. Saya condong kepada pendapat ini, ya, walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, tadi sudah kita sebutkan, ya, ada perbedaan pendapat. Saya condong kepada pendapat, ya, imam tersebut menanggung kesalahan yang dilakukannya sendiri, ya, sementara makmum sah sholatnya, walaupun berpengaruh bagi kualitas, ya, sholat makmum tersebut, namun tidak sampai membatalkan sholat mereka, ya. Hanya saja imam tersebut yang dia menanggung kesalahan dan dosanya, demikian. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan seperti ini, ya, ya. Ada imam-imam, ya, ummukum, ya, alaikum, yaitu yang dia mengimami kalian, ya. Fa in asabu falakum, kalaulah mereka itu tepat maka falakum walahum, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Wa in akhtau, apabila mereka keliru maka falakum, maka pahalanya untuk kalian namun dosanya ditanggung oleh mereka, demikian, seperti itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Demikian bunyi hadisnya. Ini yang menyebabkan saya condong kepada pendapat sahnya salat makmumnya, namun kesalahan imamnya ditanggung oleh imamnya, demikian. Wallahu taala a'lam, ya. Semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Kesalahan tentunya itu datang dari saya pribadi, dimasikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf. Kemudian kebenaran itu datang dari Allah SWT, maka ambillah. Seperti biasa, ya, mari kita berdonasi, ya. Ini motivasi untuk kita semua. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silakan kirimkan donasi Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555. Saya ulangi, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.